dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Adik-adik sedama yang berbahagia, orang tua merupakan guru awal sebelum kita mengenal guru di sekolah. Mereka yang menuntun kita supaya mengenal dunia, mengajarkan tentang sopan santun, etika, dan moral. Betapa besar jasa orang tua terhadap anaknya. Namun, kita sering mendengar berita, baik di televisi maupun di lingkungan kita, sering melihat banyak anak-anak yang tidak menghormati dan tidak patuh kepada orang tuanya. Mereka sering membangkang dan menentang orang tuanya. Mereka pergi tanpa pamit kepada orang tuanya, bahkan mengacuhkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Mereka lupa akan jasa kebaikan orang tuanya. Dan saya yakin kalau adik-adik Metiko ini adalah anak-anak yang baik dan tidak seperti itu. Kita tahu bahwa kita lahir di dunia ini karena kedua orang tua kita. Lagu yang kita dengar tadi, dan ini mungkin bukan lagu pertama kali yang kalian dengar, bahkan sering kalian dengar, merupakan suatu ungkapan terima kasih kita kepada orang tua kita, terutama kepada mama kita atau ibu kita. Tak perlu dilakukan lagi, orang tua kita sangat berjasa kepada kita. Coba bayangkan, ibu mengandung kita selama 9 bulan. Seorang ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anaknya yang masih berada di dalam kandungan. Seorang ibu tidak pernah mengeluh pada saat mereka merasakan sakitnya dalam atau pada saat mengandung. Yang terkadang merasakan mual, terkadang merasakan pusing, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Seorang ibu akan tetap bangga, akan tetap bahagia menjalani kehamilannya. Dan seorang ibu akan selalu merawat anaknya, berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya, walaupun masih dalam kandungan. Misalnya, setiap sebulan sekali memeriksakan kandungannya ke dokter, hanya untuk melihat perkembangan dari anaknya yang masih berada dalam kandungan. Nah, bagaimana peran seorang bapak? Seorang bapak atau seorang ayah berusaha membantu ibu dalam menjaga sang bayi tersebut. Dan setelah tiba saatnya 9 bulan mengandung, walaupun kadang ada yang terlahir prematur, seorang ibu akan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak. Baik itu secara normal maupun secara sesar. Semua memerlukan suatu perjuangan. Dan bahkan kita tidak jarang atau bahkan pernah melihat seorang ibu yang tidak bisa melihat anaknya karena mereka meninggal pada saat melahirkan. Dan setelah kita dilahirkan, mereka merawat dan membesarkan kita.
Siang dan malam, mereka mengasuh kita, menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita. Mengajari kita berbicara, mengajari kita makan, mengajari kita berjalan, mengajari kita bekerja, dan sebagainya. Tanpa bimbingan mereka, entah bagaimana kita jadinya. Adik-adik Metiko yang saya banggakan, ibu dan ayah selalu mencintai dan berusaha membahagiakan anak-anaknya. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka bekerja keras, mencari uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka berusaha memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga kelak menjadi anak yang mandiri. Orang tua selalu memikirkan anak-anaknya. Orang tua akan senang jika melihat kebahagiaan anak-anaknya. Dan orang tua akan sedih ketika melihat anak-anaknya juga sedih. Mereka selalu berusaha berbuat untuk kebahagiaan anak-anaknya. Mereka berdoa agar anak-anaknya selamat dan sejahtera. Bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua tidak pernah merasa bosan untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya. Mereka mengajarkan sila kepada anak-anaknya dengan harapan agar anaknya selalu menjadi anak-anak yang bermoral baik. Tentunya tidak ada orang tua yang berharap anaknya menjadi anak yang durhaka. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi anak yang tidak baik. Semua orang tua pasti berharap anaknya menjadi anak yang baik. Orang tua selalu berusaha anaknya memiliki hiri dan otapa. Adik-adik pasti tahu apa itu hiri dan otapa. Kira-kira ada yang tahu? Apa itu hiri? Sepertinya di-mute semua ya. Ya. Hiri artinya malu untuk berbuat jahat. Dan otapa adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi, seluruh orang tua mengharapkan anak-anaknya memiliki hiri dan otapa dalam diri masing-masing. Orang tua juga menanamkan ajaran cinta kasih, kerelaan memberi, menghormati, toleransi, sopan santun, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, dalam Sigalo-Wada Sutta ada 5 kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Apa saja? Yang mau jawab boleh di-unmute dulu ya. Ayo. Tidak ada? Ya, karena semua di-mute semua. Nah, dalam Sigalo-Wada Sutta dijelaskan ada 5 kewajiban orang tua kepada anaknya. Apa saja? Yang pertama adalah mencegah anaknya untuk berbuat jahat. Yang kedua, menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Tidak ada orang tua yang menganjurkan anaknya untuk berbuat jahat. Semua pasti menganjurkan untuk berbuat baik. Nah, yang ketiga, melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh orang tua kita, orang tua melatih anaknya untuk bisa bekerja sendiri sehingga menjadi anak-anak yang mandiri. Yang keempat,
mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya. Dalam hal ini bukan berarti orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya, karena sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi, ya. Tetapi orang tua merestui pasangan yang telah dipilih oleh anaknya. Walaupun terkadang kita masih melihat adanya perjodohan, tetapi tidak semua seperti itu. Nah, di sini kewajiban orang tua adalah merestui pasangan yang telah dipilih oleh anaknya yang dirasa itu baik untuk anaknya. Nah, yang kelima adalah memberikan warisan kepada anaknya pada waktu yang tepat. Adik-adik yang saya banggakan, jasa orang tua itu amat besar dan sulit untuk dibalaskan oleh anak-anaknya selama hidupnya. Dalam Anggutara Nikaya, Sang Buddha memberikan perumpamaan. Bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Anak-anak amat berhutang budi kepada orang tua. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan orang tua, anak-anak tidak mungkin dapat hidup bahagia. Sang Buddha mengatakan bahwa orang tua itu laksana Brahma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak-anak seyogyanya berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak merasa gembira dan bahagia bisa berkumpul dengan orang tuanya. Dan anak-anak seyogyanya berlaku baik dan sopan kepada orang tuanya. Dalam Sigalowada Sutta juga, Sang Buddha telah membabarkan tentang apa kewajiban anak kepada orang tuanya. Ya, setelah kita melihat apa tadi kewajiban orang tua kepada anaknya, sekarang kita sebagai anak, apa kewajiban kita kepada orang tua kita? Yang pertama adalah merawat dan menunjang kehidupan orang tua. Dengan susah payah, kedua orang tua kita merawat dan membesarkan kita. Kadang mereka melakukan hal-hal yang sangat sulit untuk dilakukan demi kebahagiaan kita. Atas dasar alasan ini, kita mempunyai kewajiban untuk merawat kedua orang tua kita. Akan tetapi, apakah semua anak merasa terpanggil untuk merawat kedua orang tuanya? Ternyata jawabannya tidak. Ada anak yang melupakan jasa kebajikan orang tuanya. Mereka membiarkan kedua orang tuanya hidup terlunta-lunta, menikmati pahit getirnya kehidupan. Sebagai anak yang berbakti, kita seyogyanya merawat dan menunjang kehidupan orang tua. Kita merawat mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, bagaimana misalnya kita tidak tinggal serumah dengan orang tua kita karena suatu kondisi, misalnya kita bekerja di tempat yang jauh dari kediaman orang tua. Apa yang kita lakukan? Kita bisa menanyakan kesehatan orang tua kita. Jika sakit, kita bisa menolong
kita bisa meminta tolong kepada adik kita atau saudara kita yang lain untuk membawa orang tua kita berobat ke dokter. Nah, jika kita bisa tinggal serumah dengan orang tua kita, mungkin ini lebih mudah untuk dilakukan. Kita bisa meminumkan obat kepada orang tua kita. Kita bisa menghiburnya, dan sebagainya. Jadi bersyukurlah yang bisa merawat orang tua kita. Nah, adik-adik yang berbahagia, tugas merawat orang tua seharusnya semua saling membantu. Tidak perlu saling melempar tanggung jawab di antara kita sebagai anaknya. Seharusnya kita berbahagia memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk membalas kebaikan orang tua kita. Anak yang berbakti tidak akan menempatkan orang tua kita di rumah jumbo. Walaupun dengan alasan orang tua lebih senang karena banyak teman. Karena pada kenyataannya orang tua akan merasa senang jika berkumpul dengan anak-anaknya dan keluarganya. Nah, adik-adik, itu tadi yang pertama, kewajiban anak kepada orang tua, yaitu merawat dan menunjang kehidupan orang tua. Kewajiban yang kedua adalah membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki suatu permasalahan, termasuk orang tua kita. Anak-anak harus berusaha membebaskan orang tua dari berbagai masalah dan kekhawatiran. Kita bisa menanyakan masalah yang dihadapi oleh orang tua kita dengan lemah lembut. Kemudian kita bisa menghiburnya dengan mengatakan bahwa semua masalah pasti akan dapat terpecahkan. Tidak ada problem yang tidak terselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak ada akhirnya. Dan selanjutnya tugas kita adalah berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua kita. Nah, adik-adik, kewajiban anak yang ketiga adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga? Di antaranya adalah bertutur kata yang sopan dan berkelakuan baik. Berusaha menghindari kejahatan, berusaha menambah kebaikan dengan berdana, dan lain-lain. Nah, jika kita seorang pelajar, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, belajar dengan tekun, rajin, disiplin ke sekolah, dan lain-lain. Tidak bertengkar di sekolah, tidak suka ribut di sekolah. Itu juga merupakan menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Anak-anak yang baik harus berusaha mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam batinnya. Misalnya melatih diri untuk menjadi lebih baik, melatih kesabaran, toleransi, simpati, rendah hati, jujur, ramah, bijaksana, memiliki kesederhanaan. Nah,
dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah melaksanakan kewajiban kita menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Nah, adik-adik yang saya banggakan, lalu apa kewajiban yang keempat sesuai dalam Sigala Sutta? Kewajiban anak kepada orang tua yang keempat adalah mempertahankan kekayaan keluarga, menjaga warisan keluarga. Hasil jerih payah orang tua kita selama hidup merupakan harta warisan yang perlu dijaga agar dapat membawa manfaat. Jangan semena-mena mendapat warisan yang banyak, maka kita bisa menghambur-hamburkan uang itu. Oh, saya kan punya ini. Nah, saya ingin membeli ini. Padahal barang-barang itu tidak bermanfaat bagi kita. Nah, seyogyanya kita harus bisa memanage keuangan itu, walaupun itu warisan dari orang tua kita. Kita harus bisa memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak menghambur-hamburkan, apalagi untuk berjudi, beli minum-minuman, bahkan beli narkoba. Saya yakin adik-adik tidak ada yang terlibat dalam narkoba ya. Saya berharap demikian. Kita jaga pertemanan kita jaga diri kita agar tidak terlibat dengan barang-barang tersebut. Nah, adik-adik, kewajiban anak kepada orang tua yang kelima, yaitu memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melaksanakan patidana atau berbuat jasa kebaikan yang dilimpahkan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, jasa-jasa kebaikan tersebut bisa dilakukan misalnya dengan memanjatkan parita-parita suci. Nah, sering kita ketahui bahwa ada upacara-upacara sesudah orang meninggal. Kalau di Jawa, itu ada upacara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah, itu merupakan salah satu contoh patidana yang bisa dilaksanakan oleh anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh anak? Misalnya mencetak buku-buku dhamma dengan mengatasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal. Berdana ke wihara, mempersembahkan jubah, makanan, obat-obatan kepada biku sangga, melepas makhluk hidup, misalnya burung, kura-kura, ikan, dan sebagainya. Itu adalah contoh pelimpahan jasa yang kita laksanakan bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, adik-adik sama, itulah 5 kewajiban yang seyogyanya dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Anak-anak seyogyanya berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Karena akan lebih besar manfaatnya jika dibandingkan dengan setelah orang tua kita meninggal dunia. Anak-anak seyogyanya berusaha menyempatkan diri di antara kesibukan-kesibukannya
untuk mengunjungi dan memperhatikan orang tua kita. Jika anak-anak membutuhkan cinta dan perhatian dari orang tua, maka sesungguhnya orang tua kita pun sama, membutuhkan cinta dan perhatian dari anak-anaknya. Sesungguhnya anak-anak yang baik dan tetap berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya itu berwatak keras dan berkelakuan buruk. Anak-anak yang baik akan menyadari kebenaran hukum karma. Bahwa kita mempunyai keluarga atau mempunyai orang tua yang berwatak keras dan berkelakuan buruk itu disebabkan oleh karma masa lalu kita yang kurang baik tentunya. Anak-anak yang baik tidak akan mencela dan membenci orang tuanya yang berbuat salah. Anak yang baik tidak akan menganiaya, tidak akan membunuh orang tuanya ataupun mencaci makinya. Karena seperti tadi yang telah saya sampaikan, karena anak yang baik akan memiliki hiri dan otapa di dalam dirinya. Seorang anak yang tega membunuh orang tuanya berarti dia sudah melakukan akusala garuka kama atau perbuatan jahat yang sangat berat yang menyebabkan kita terlahir di neraka awici. Jadi jangan coba-coba untuk melaksanakan kejahatan dengan membunuh orang tua, jangan. Ya, kita sebagai anak seharusnya melaksanakan kebajikan, menghormati orang tuanya. Anak-anak yang baik akan dapat menerima kenyataan bahwa orang tuanya memiliki kekurangan-kekurangan. Akan memberikan maaf kepada orang tuanya yang melakukan kesalahan-kesalahan. Akan berusaha melihat sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang tua kita. Dan berusaha untuk tetap menyayangi orang tua kita dengan sepenuh hati. Dan berusaha untuk membimbing orang tua kita ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Buddha. Dalam Anggutara Nikaya bab 4 ayat 2, Sang Buddha memberikan petunjuk mengenai cara terbaik untuk membalas budi dan jasa kebajikan orang tua. Yaitu, apabila anak mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Triratna atau Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga mempunyai keyakinan kepada Triratna, apabila anak dapat membuka mata hati orang tua untuk hidup sesuai dengan Dhamma, membimbing mereka untuk memupuk karma baik, berdana, melaksanakan sila, dan mendorong mereka untuk mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebajikan orang tuanya. Sesungguhnya, dengan berbuat demikian, selain anak tersebut telah membalas jasa-jasa orang tuanya, ia juga telah memupuk karma baik bagi dirinya sendiri. Sang Buddha berkata kepada Ananda, bila aku merenung tentang makhluk-makhluk hidup, aku melihat bahwa sekalipun sebagian dari mereka terberkahi dilahirkan sebagai manusia, tetapi mereka bodoh dan dungu dalam pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan mereka. Mereka tidak mempertimbangkan kebaikan dan kebajikan orang tua mereka. Mereka tidak menghormati dan melupakan kebaikan dan apa yang benar. Mereka kurang manusiawi dan kurang berbakti atau patuh pada orang tua.
mereka tidak menyadari kebaikan orang tua yang sangat luar biasa. Alangkah sedihnya bila acap kali anak justru tidak menghormati orang tua mereka. Bahkan mereka dengan mudahnya melupakan kebaikan orang tua. Mereka adalah anak-anak yang sungguh tidak berbakti dan berbudi. Kebajikan orang tua sungguh tulus, adik-adik. Luas dan tidak terbatas. Bila seseorang berbuat kesalahan karena tidak berbakti, sungguh sulit sekali untuk membayar kembali kebaikan-kebaikan itu. Setelah mendengar uraian dari Guru Buddha tentang betapa dalamnya kebaikan orang tua, coba marilah kita renungkan bersama-sama. Hal apa yang sudah kita perbuat untuk orang tua kita? Memohon ampun kepada orang tua kesalahan kita. Nah, adik-adik, jika ada orang tua di sekitarnya, adik-adik bersujud di hadapan orang tua. Merenungkan apa kesalahan-kesalahan kalian. Bersujudlah kepada orang tua. Untuk host, boleh diputar lagu Sujudku. Jika tidak ada orang tua yang ada di sekitarnya, boleh kita renungkan. Apa saja kesalahan kita yang sudah kita perbuat kepada orang tua.
Nah, adik-adik sedama yang berbahagia, itu tadi sharing Dhamma yang saya sampaikan. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Menjadi anak yang mampu memahami keluhuran, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua kita kepada kita semua. Seperti kata perenungan yang telah disampaikan oleh Master Sheng Yen, bahwa ada dua hal yang tidak bisa ditunda di dunia ini. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang kedua adalah berbuat kebajikan. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, marilah kita berbakti kepada orang tua kita sekarang juga. Karena ketidakkekalan datang tanpa kita ketahui. Jangan tunda kesempatan saat ini, karena kita akan menyesal apabila ketidakkekalan itu terjadi. Untuk itu, sudah selayaknya kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi kita semua. Abiwadana silisa nicang wuda pacayino, cataro damawadanti ayuwano sugeng balang. Ia yang selalu sopan dan menghormati kepada yang lebih tua, akan berkembang padanya 4 hal, yakni umur panjang, paras bagus, kebahagiaan, dan kekuatan. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.